Baik, jadi maksud dari bagian ini adalah Paxos itu harus sensitif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Jangan sampai itu melukai hati dan perasaan klien, ya. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang gini, Paxos itu kan manusia juga ya. Kadang-kadang Paxos itu nggak siap dengan pertanyaan, dengan situasi bahwa dia stuck atau nggak punya ide untuk bagaimana merespon klien atau tidak yakin terhadap respon yang harus diberikan kepada klien, sehingga bersikap defensif. Nah, ketika defensif inilah sangat terbuka peluang atau keadaan di mana Paxos ini nggak sensitif, gitu. Jadi hati-hati kita bersikap defensif karena itu bisa membuat kita tidak sensitif, ya. Ya, jadi ada beberapa respon-respon yang tidak sensitif dan klise yang seharusnya tidak dikatakan kepada klien, ya. Simply kalian Paxos tempatkan saja perasaan kita bagaimana kalau kita menerima pertanyaan yang kita lontarkan itu, ya. Misalkan ini nih, ada beberapa pertanyaan yang atau pernyataannya yang kalau coba deh kita sendiri yang menerima pernyataan ini. Let me tell you how to fix your problem. Coba. Kayaknya ngajarin banget kan? Langsung klien, aduh, merasanya di underestimate kan, masa direndahkan atau diajari gitu ya. Atau seperti ini, something just like that happened to me and bla 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 is what I did to solve the problem. Jadi kayak sotoy gitu ya. Jadi apa yang Anda alami itu pernah saya alami dan gini, cara saya menyelesaikan masalah saya tuh gini. Atau bahkan pernyataan seperti ini nih, everything will be fine after a few days. Pokoknya semuanya, segala sesuatunya akan kembali baik-baik saja dalam beberapa hari ini, gitu ya. Everything happens for a reason. Segala sesuatunya terjadi, ada sesuatu di baliknya, gitu. Atau mungkin kalau bahasa hikmahnya gitu ya, bisa juga kan, ya segala sesuatu ada hikmahnya. Ya betul sih, cuman kadang-kadang itu nggak sensitif, ya. Kalau kita nerima pernyataan kayak gitu pada waktu yang tidak tepat, kita kan rasanya gimana gitu. Atau you are never given more than you can handle. Nah, ini bahasa agama nih sebenarnya juga ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu tidak akan diberikan beban di luar apa yang kau mampu lakukan. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang benar pun gitu ya, kalau dilontarkan pada waktu yang tidak tepat itu melukai ya, melukai perasaan atau pikiran. Ya, itulah pernyataan yang tidak sensitif yang dimaksud di sini ya. Jadi hindari seperti ini karena kita posisi kita tuh ingin memahami klien. Dengan memahami itu kita bisa sama-sama membantu dia
empowering dia. Jadi kita sama sekali bukan ngajarin, bukan menggurui, bukan tutor seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah overlap of techniques. Ya, kadang-kadang tadi ya ada apa aja tuh? Ada reflective responding, ada klarifikasi, ada summary, ada self disclosure, ada klarifikasi, ada ya macam-macam. Itu secara teori seperti itu, tetapi pada prakteknya ketika kita bertanya, kadang-kadang itu campur aduk, sekat-sekatnya menjadi tidak terlalu kokoh. Kadang-kadang mana klarifikasi, mana self disclosure, mana summary gitu. Tapi kalau summary agak lebih itu sih jelas ya. Yang agak-agak beda-beda tipis tuh kayak klarifikasi, reflective responding ya, itu mirip-mirip. Ya, yang penting apa? Yang penting kita betul-betul latihan di setiap skill itu, kemudian latihan interview dengan teman ya, kuasai semuanya, teknik semuanya, dan kemudian fleksibel dan efektif. Jadi nggak bisa urutannya ini dulu, refreshing dulu, baru klarifikasi dulu, kemudian baru apa namanya self disclosure gitu. Nggak bisa, itu bisa bolak-balik gitu. Bahkan kalau simple encouragement kan sepanjang interview itu bisa terjadi, bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang penting kita bersifat fleksibel dan efektif ya. Apa yang kita lakukan tuh efektif. Efektif itu apa sih? Berdampak ya. Berdampak terhadap klien. Berdampak positif tentunya. Baik, berikutnya adalah interviewing, specific techniques, and planning process. Ya, di sini wrap-nya ya. Ini untuk membungkus apa yang sudah dibicarakan tentang verbal responses. Pertanyaannya kemudian skill-skill seperti ini kapan ini tempatnya di plan change yang 7 tahap itu, yang dari engagement sampai follow up itu. Nah, nanti di chapter 5 mulai di chapter 5 kita akan mulai dengan plan change process ya. Engagement, assessment, planning, implementation, evaluation, termination, and follow up. Yang penting kuasai dulu basic skill interview ini ya, kemudian itu akan tersebar di seluruh di 7 tahapan, itu akan terpakai semuanya. Oke. Critical thinking, challenges in interviewing. Oke, berikutnya adalah tentang tantangan-tantangan dalam interview. Jangan disangka interview itu lancar-lancar aja ya. Banyak tantangannya. Pertama, dealing with diversity, cross-cultural awareness in interviewing. Ya, ketika interview kita harus turn on ya, mode on sensitivitas kita tentang diversity. Jadi harus cultural competence kita setel nih on ya. Mempelajari diversity tuh pengalaman hidup ya. Kalau Anda hidupnya selalu homogen di satu lingkungan sama, satu etnis, satu agama, satu apa aja ya, kepercayaan dan lain-lain, ini memang akan sulit ya, agak sulit dan perlu latihan untuk memandang segala sesuatunya dengan diversity. Tetapi itu bisa dilatih ya, bisa dilakukan, dan insya Allah bisa ya, dan harus bisa Pexos ya, karena